Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik hidayah, inayah, ayah, husma, maghfirah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah muzakarah kita pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan muzakarah berjudul Biran kaitannya dengan kitab Minhajul Abidin. Kita sudah sampai menyelesaikan tahap yang kedua, yaitu bab taubat. Alhamdulillah, nanti kita akan membicarakan masalah bagian yang ketiga daripada kitab Minhajul Abidin yang disyaratkan Sirajul Qalibin. Pertama, al-aqabatus salisatu wa hiya aqabatul awaiqi. Tahap yang ketiga daripada 7 tahapan. Jadi tahapan pertama ilmu dan ma'rifat, kemudian yang kedua tahap taubat. Alhamdulillah, tahap pertama dan kedua kita sudah melewatinya, dan sekarang tahapan yang ketiga yaitu wahya aqabatul awaiqi, yaitu tahapan aqabah awaiq, yaitu awaiq artinya godaan, gangguan, rintangan terhadap kita yang mau beribadah kepada Allah. Jadi di sini nanti kita akan bahas, musyawarahkan beberapa gangguan, beberapa rintangan terhadap siapa saja yang hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai. Summa 'alaika ya talibal ibadati. Kemudian wajib atas kita yang hendak menuntut, berjalan, melakukan ibadah. Wajib terhadap kita yang hendak melakukan ibadah. Kewajiban itu berupa bidaf'il awaiqi hatta tastaqima ibadatuka, yaitu kewajiban kita bidaf'il awaiqi, menolak, menghilangkan, menjauhi segala macam awaiq, gangguan, rintangan. Kalau bahasa jamak usami jamak saknungkulan, nungkulan sebab sak ngerepotan kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib untuk menghilangkannya, wajib untuk menghindarinya, wajib untuk menjauhinya, hatta jangke bengah tastaqima ibadatuka, sampai istiqomah, tetap lurus ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menjauhinya tangan. Tentu itu semua waffaqallahu wa ta'ala tentu
tidak lepas daripada petunjuk taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada taufik, tidak ada petunjuk, jadi tidak akan bisa kita menghindari segala rintangan-rintangan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berapa sih macam rintangan-rintangan, gangguan-gangguan ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakarna annal awaiqa arba'atun. Jadi gangguan, katanya dalam kitab ini Bapak Ibu, gangguan, rintangan, awaik dalam beribadah itu arba'atun, ada 4. Nah, kita akan bahas sedikit-sedikit mengenai 4 ini. Tadi ada 4. Mudah-mudahan yang 4 ini kita bisa untuk menghindarinya sehingga ibadah kita semakin lurus, semakin benar khusyuk setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi awaik itu adalah gangguan-gangguan, kesibukan-kesibukan atau yang menumpulkan kita sehingga kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahaduha, pertama dari yang 4, penembik. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama ad-dunya wa ma fiha. Dunia dan segala isinya. Berarti dunia ini adalah numpulan, lupa ibadah. Nanti apa maksudnya? Jadi pertama ad-dunya wa ma fiha, pada dunia tahu ya. Ad-dunya wa ma fiha, dunia dengan segala isinya yang ada di dalamnya dunia ini. Ia kembali Bapak Ibu. Kenapa? Fa innaha, sehingga dunia saya tahu niki sama tempat niki, namun dia tahu olah kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, itu atas sedap yang terjadian dengan lupa kepada Allah Ta'ala. Kemudian karena dunia ini fa innaha, karena dunia yang kita tempati Bapak Ibu, Kotak tariqa ala ibadillahi, karena dunia ini adalah ia yang menyebabkan memutuskan jalan-jalan, yang menghalangi jalan-jalan kehendak keinginan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dunia. Tetapi dunia yang dimaksudkan adalah apabila dunia ini kita masukkan ke dalam hati sampai kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dunia ini kita jadikan kendaraan kita semakin dekat kepada Allah, itu bagus. Tapi kadang-kadang dengan dunia ini kita cari, kita kejar terus, bahkan ibadah kita hampir terlupakan, tidak kita lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, itu maksudnya sedikit ad-dunya wa ma fiha, dunia serta segala isinya. Dunia ini yang memutuskan, yang menghalangi, yang merintangi, yang membuat kita lupa, lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wadafa'uha, dan hendaklah kita menolaknya. Jangan kita ikuti maunya dunia ini. Kita terus mencari harta, kita terus mencari dunia, tetapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kita semakin kurang. Bapak Ibu rahimakumullah, innama wa bitajarrudi anha wa zuhdi fiha
Nah, sekarang tugas kita Bapak Ibu terhadap rintangan-rintangan dunia ini, innama bahwasanya wajib yang berusaha bitajarrudi mengosongkan, menghilangkan, menjauhi yang namanya anha dari dunia niki segala macam apa gangguan-gangguannya, wadzudi kemudian menjauhi, menghilangi atau zuhud terhadap dunia ini. Jadi berpaling daripada dunia ini ketika yang berusaha kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada panggilan, kita tinggalkan dulu. Begitu ada panggilan Allah, kita tinggalkan. Kadang-kadang kita asik saja sekarang, apa itu? Karena banyak gangguan sekarang, lebih-lebih media sosial. Lagi AHV kita pegang, WA kita pegang, lalu azan kita sibuk dengan menjawab WA, kita sibuk dengan menjawab HP kita. Padahal itu rintangan, itu gangguan. Nah, sehingga ketika azan kita tinggalkan dulu, kita fokuskan hati kita fokuskan perasaan kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah. Wa innama lazimaka hadzat tajarrudu wa zudu bi amal. Kenapa wajib niki Bapak Ibu? Lazim, wajib ya hindari, ya hilangkan, ya jauhi masalah dunia baru ketika hendak kita beribadah kepada Allah, disebabkan oleh dua perkara, dua macam sebab. Ndek napa dek kena menghindari dunia lalu dek tak boyak dunia Bapak Ibu. Kita disuruh terus mencari, bahkan kita disuruh menjadi orang kaya. Kenapa? Tapi dengan kekayaan itu semakin dekat kepada Allah, bukan semakin pikir, semakin pelit, semakin bakhil. Nah, itu namanya rezeki yang tidak membawa barokah. Oleh karena itu penyebabnya kita harus menghindari ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua sebab. Hanya di sini ada dua sebab. Yang pertama, ahaduhuma, satu daripada yang dua macam itu. Kenapa perlu menjauhi, menghindari yang nama dunia ini ketika kita mau beribadah kepada Allah? Yang pertama, litastaqima lakal ibadatu wa taksura. Yang pertama penyebabnya adalah agar semakin lurus, semakin istiqomah, semakin khusyuk yang berusaha ketika kita beribadah kepada Allah. Jadi ketika misalnya azan zuhur, kita lagi sibuk, tinggalkan dulu pekerjaan. Langsung kita menjawab panggilan Allah. Ketika asar, tinggalkan dulu sebentar. Kita hitung aja 5 menit atau 10 menit untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan harta dunia yang kita pegang, kita miliki saat itu, kita bisa meninggal. Jangan sampai kita terus masukkan ke dalam hati. Ini sampai kita lupa ibadah atau lupa ibadah. Alhamdulillah, karena kita sibuk terus dengan pekerjaan. Apa katanya? Oh, bare dulu. Nanti dulu waktu masih panjang. Zuhur masih dulu sampai asar. Asar, oh, bare dulu masih. Itu kita diliputi, diganggu oleh dunia ini. Itu yang dimaksudnya, jangan dimasukkan ke dalam hati sampai lupa beribadah. Jadi kita tinggalkan sebentar saja. Misalnya ketika kita beribadah 10 menit, 15 menit, kita lepas dulu. Kita terpanjangkan doa kepada Allah, melapor kepada Allah lewat sholat, sehingga dunia, harta benda yang kita miliki itu akan menjadi
menjadi lebih barokah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama tadi sangat perlu litastaqima lakal ibadah, supaya ibadah kita terlurus, istiqomah, khusyuk ketika kita beribadah. Enggak, bukan itu saja tulis doa Ibu. Kemudian yang berikutnya watak surah, dan agar menjadi lebih banyak pahala ibadah kita, agar menjadi lebih banyak, karena tidak ada yang mengganggu. Nanti kita selesai assalamualaikum, baru kita lagi ambil pekerjaan itu, baru kita lanjutkan lagi. Dia terus menyebar, terus mencari. Nah, jadi setelah kita beribadah kepada Allah, tapi ini kadang-kadang sulit, artinya selalu kita bilang bares, sehingga kita beribadah kepada Allah hanya dengan waktu sisa-sisa saja. Sisa kain nanti waktu, sisa kain yang kembang, sisa kain yang itulah kita ini manusia. Oleh karena itu kita beristighfar kepada Allah seperti bab yang kedua kemarin, bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Nah niki, ya kembali Bapak Ibu akan sangat perlu fa innar radbata fid dunya, sehingga tiang tunggu suami atau kita semua kalau terus suka kita menyibukkan diri kita dengan dunia ini, lupa kepada Allah, tasghaluka, terus kita menyibukkan diri kita dengan dunia ini, ibadah kita tidak akan mendapat pahala yang sempurna. Kekhusyukan kita tidak bisa, karena kita terganggu, terhalang oleh dunia. Jadi oleh karena itu, ketika yang tunggu suami beribadah, mari kita tinggalkan, segera beribadah, segera jawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lengah. Sampai batas mana umur kita Bapak Ibu untuk terus kita mengurus dunia sehingga kita lupa beribadah kepada Allah. Jadi yang dimaksud di situ dunia yang tidak membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah pemahaman, lawan tinggalan dunia, waktu tinggalan dunia dia tak lalu berusaha, dia terlalu macam salah. Artinya ketika kita beribadah tidak cari dunia sebanyak-banyaknya, tetapi yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah dapat, kita masukkan untuk beramal. Jangan kita pegang terus erat-erat. Ya diminta 1000, kadang kita keluarkan yang sudah lusuk-lusuk 1000. Kemudian wa amma bahasa niki, amma zahiruka fi pabit tolabi. Adapun badan kita ini kita paksa Bapak Ibu, kita paksa terus mencari rezeki, terus mencari uang, terus mencari. Badan kita paksa sehingga kita lemah dan malas beribadah kepada Allah. Terus pada setiap ada waktu terlah kalah tidak, kalau repot tidak, tidak, lelah. Zahiruka, badan kita, zahir kita, terus kita menuntut, mencari, berjuang, berusaha, sehingga kita semakin capek badan kita ini, sehingga ibadah kita semakin kurang. Kemudian wa amma batinuka, dan adapun hati kita ini sibuk juga. Bagaimana cara sibuknya hati? Fabil iradati wa hadithin nafsi. Cara sibuknya hati memikirkan bagaimana caranya supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Terus satu cara kita pikirkan tidak bisa, pikirkan cara kedua tidak bisa, cara ketiga tidak, cara keempat terus kita pikirkan, sehingga tidak pernah sama sekali kita memikirkan diri kita setelah kita tinggalkan dunia ini, apa yang kita hendak kita bawa, apa yang hendak kita akan bawa nanti menghadap Allah di alam kubur. Terus kita sibuk, capek hati kita juga, kita pakai berpikir terus
mempunyai kehendak, terus kehendak. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah mengikutinya. Jadi badan kita terus kita ajak berjuang, berusaha terus, kita peras tenaga kita ini, kemudian hati kita pun diajak sibuk terus memikirkan bagaimana caranya kita memperoleh apa yang dikehendaki itu. Sehingga tidak pernah sama sekali atau sedikit sekali kita berpikir begitu ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, wa kilahuma yamna'ul ibadah. Nah, masing-masing daripada keduanya, yaitu badan dan hati, kena terus kita sibukkan masing-masing. Terus kita gunakan awak lisin berusaha jelu malam siang sampai kadang-kadang dan kemenah, si pegawaian terus. Kemudian hati kita, kilahuma yamna'ul ibadah. Jadi menuntut tadi salah satunya masing-masing daripada keduanya, yaitu badan dan hati tadi, yamna'ul ibadah, dapat mencegah, menghalangi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, si lelahnya, lelah, capek, malas jari dan itu. Kemudian hati kita malas untuk berzikir. Karena capek tadi memikirkan berdiajar rabu, berminta tak berusaha, berminta tak memoto, tujuk, terus kita pikirkan. Capek hati kita, akhirnya butuh lelah, bertenda melupa sembahyang mati. Jadi kedua baru ke masing-masing hati, badan, hati kita, kalau kita gunakan terus memikirkan dunia ini juga dapat yamna'ul ibadah, mencegah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahasa kita itu, dia bahasa sedikit. Kemudian berikut, fa innan nafsa wahidatun wal qalba wahidatun. Karena hati, hati dan jiwa niki satu. Ini bahasa niki. Fa innan nafsa wahidatun wal qalba wahidatun. Fa idza ishtaghala bi syai'in, apabila hati kita disibukkan dengan sesuatu, terus sibuk memikirkan besok saya mau berusaha apa, pikirkan terus, inqata'a an diddihi, terputus untuk memikirkan yang lain. Karena tidak bisa dalam satu pekerjaan itu dua. Hati kita memikirkan Allah, lepas dunia. Hati kita memikirkan dunia, lepas Allah. Di sini bersopuk tuh. Kalau dunia terus pikiran, lupa tuh. Atau ngojek dan nani berpikiran, lupa tuh Allah. Iya maksudnya ini. Apabila hati kita disibukkan oleh sesuatu perkara, tentu akan terputus, terlepas mengingat yang lain. Apalagi lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika tiap minggu mendengar azan, yang minggu sibuk dengan membuka WA, kita baca WA, belum tentu bisa menjawab azan. Hanya sibuk, itu maksudnya tidak bisa dalam satu saat kita dua. Kemudian yang kedua, kita ke timur otomatis semakin jauh yang ke barat. Kita ke utara semakin jauh yang selatan, begitu seterusnya. Tidak bisa bersatu. Wa inna masalah dunia wal akhirah, begitu juga diumpamakan dunia dan akhirat ini. Kita terus memikirkan akhirat, tentu dunia akan terus ke belakang. Dia tidak bisa nyatu.
Tetapi kalau akhirat kita ingat, dunia nanti juga ikut mengejar kita. Tetapi sebaliknya dunia kita pikirkan, belum tentu dapat akhirat. Jadi wa inna masalah dunia wal akhirah kama salid durrataini inna ardaita idahuma askhattal ukhra. Nah, apabila kita pergi ke satu tempat, ke arah utara, tentu selatan jauh. Pergi ke arah timur, tentu arah barat semakin jauh. Pergi ke arah barat, arah timur semakin jauh. Jadi itu perumpamaan ini, sehingga kalau kita sibukkan diri kita dengan terus mengingat dunia, mengingat harta sampai lupa beribadah kepada Allah, nah ini menunjukkan harta, benda yang kita miliki itu tidak membawa berkah kepada kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wa annahuma, lagi memberikan contoh di dalam kitab ini oleh ulama, wa annahuma, dan bahwasanya keduanya antara hati dan jiwa, badan dan hati dan badan, zahir dan batin, kal masyriqi wal maghrib, sudah tadi, seperti timur dan barat. Biqadri ma tamilu ila ahadihima aqrad ta'anil akhari. Sejauh mana kita pergi ke arah timur, begitu jauhnya kita dari arah barat. Sejauh mana kita pergi ke arah utara, begitu jauhnya kita dari arah selatan. Daya lain doa selaut, laut lain doa sadaya. Jadi sejauh mana dari garis titik. Kemudian contoh yang kedua, di sini contohkan durrataini in ardaita idahuma, seperti dunia dan akhirat ini dicontohkan seperti orang yang bermadu. Seperti orang yang bermadu. Jadi yang bermadu ini dia lebih ke yang pertama, tentu yang kedua ini merasa sakit. Tidak bisa sama. Kemudian datang ke yang kedua, akan yang pertama ini juga merasa sakit. Begitu seterusnya. Itu katanya memang betul. Kata orang mana ada ini. Misalnya sama madu, istri yang pertama terus ke sana, yang kedua ini merasa sakit. Ini sehingga jadi tidak bisa sama, karena tidak mungkin satu pekerjaan terhadap dua sesuatu berbarengan. Tidak bisa berbarengan. Di sini tentu yang lain akan merasa tidak disayangi karena dia terus ke nomor satu, nanti setelah dia ke nomor dua, nanti di sana juga akan sama merasa kehilangan. Katanya Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu rahimahumullah. Kemudian saya tambah lagi sedikit. Amma syaknuga fi zahiri, adapun menyibukkan badan kita ini terhadap dunia yang zahir ini, terus kita sibukkan, kita bikin repot, kita bikin ketungkulan terhadap dunia ini daripada ibadah, lupa ke ibadah, menyibukkan diri kita. Faqad rawaina an Abid Dardai. Nah ini ada hadis, maka sungguhnya telah diriwayatkan daripada Abu Darda. Ada kisah niki Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala, Nabi basen
annahu qala zawaltu an ajma'a bainal ibadati wat tajarati. Aku telah melalui sebuah kelompok bainal ibadah, di antara beribadah, wat tijarati dan berdagang, antara ibadah dan berusaha. Falam yajtami'an, bahasa tidak bisa kumpul, tidak bisa bersatu antara ibadah dengan usaha. Fa'aqbiltu 'alal ibadati, ketika aku melakukan ibadah, taraktu tijarah, tentu kita tinggalkan usaha. Tak bisa berjalan seiring ketika ibadah, berjalan juga usaha, berjalan juga perusahaan berdagang, tidak bisa. Kita ibadah, tentu yang satu kita tinggalkan. Kita berusaha, ibadah kita tinggalkan. Jadi tidak bisa nyatu. Sila ibu sambil ngomong tuh sembahyang bisa ini. Sembahyang anu le bawa niat anu le. Ya. Sembahyang niat anu bawa. Jadi tarakut tijarah itu akan kita tinggalkan yang namanya usaha. Nah, ini yang diceritakan oleh Abu Darda, bahwa tidak bisa kumpul antara ibadah dan usaha. Itu salah satu contoh bahwa jika hati kita sibuk dengan ibadah, tentu badan kita pun akan meninggalkan yang lain. Apabila badan kita lakukan sesuatu pekerjaan, hati kita pun ikut ke sana. Tidak mungkin kita ingat Allah. Ketika kita sholat, lepaslah yang lain. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, itu dunia dan isinya ini adalah sebagai rintangan dalam beribadah. Tentu kita harus menghindarinya ketika kita mau ibadah. Kita jauhi, kita lepas dulu. Nanti setelah selesai kita beribadah, baru kita lanjutkan lagi. Karena dalam Al-Quran juga ada fantashiru, jadi bertebarlah. Tetapi setelah kita beribadah kepada Allah, fantashiru, bertebar terus. Cari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali sekedar ini mudah singkat kita pada saat ini, karena sudah mau masuk waktu. Sedikit saja, insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita sambung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada berkahnya. Kita semakin hari semakin khusyuk, semakin tenang, semakin istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita beribadah kepada Allah, mari kita menyebar terus mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara halal. Kemudian sebagai penutup para biasa, mari kita pada suratul Fatihah dulu untuk diri kita, ibu bapak kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita yang lagi menuntut ilmu di mana saja berada, serta orang tua kita yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Mudah-mudahan yang berjuang, berkorban, berinfak, bersedekah dalam pembangunan masjid ini, mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajat kita pada saat ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah itu milik pribadi dia, kedaipan dia, kekurangan ilmu dia. Wabillahi taufiq wal hidayah.